Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Christine Vicensia dari kelas 9A SMP Suster Pontianak. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang saya sayangi teman-teman kelas 9, dan adik-adik kelas yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini saya dapat menyampaikan pidato saya yang berjudul mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya dalam proses belajar dari rumah. Baiklah, kita semua di sini sudah mengetahui bahwa di masa pandemi seperti ini semua hal kita lakukan dari rumah, termasuk dalam hal menuntut ilmu, yaitu sekolah. Sekolah adalah tempat di mana kita semua belajar. Begitu juga di kondisi seperti ini, meskipun kita hanya belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan bersungguh-sungguh. Selain sebagai tempat kita untuk belajar, di sekolah kita juga mengejar deadline untuk mendapatkan nilai yang bagus, yaitu melalui tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Saya di sini menyampaikan pidato ini untuk mengingatkan teman-teman yang sampai pada saat ini masih sering mengerjakan dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, agar merubah kebiasaan tersebut. Tugas kita sebagai murid sangat sederhana, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Merupakan siklus yang sangat sederhana. Kita hanya perlu mempelajari dan memahami materi yang sudah diberikan oleh guru, kemudian mengerjakan tugasnya. Hanya itu kegiatan yang bisa kita lakukan di masa pandemi seperti ini sebagai seorang pelajar. Kita bangun pagi-pagi, kita sudah bisa langsung membuka handphone atau laptop untuk mengisi absen. Kemudian mengakses video pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kita pahami dan pelajari materi yang sudah diberikan tersebut, lalu mengerjakan tugasnya. Sangat simpel. Namun mengapa masih banyak teman-teman yang sering atau bahkan selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu? Mungkin akan banyak teman-teman yang beralasan bahwa terlambat mengumpulkan tugas disebabkan oleh masalah jaringan atau masalah sinyal atau masalah-masalah lainnya yang sejenis. Namun apakah jika terlambat mengumpulkan tugas hingga berminggu-minggu dengan alasan seperti itu masih pantas mendapatkan toleransi? Dan bagaimana dengan teman-teman yang bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Tidak perlu melihat jauh-jauh ke kelas lain, teman-teman sekelas saya masih ada beberapa yang sering mengerjakan dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Ada saja laporan dari guru bidang studi yang berisikan daftar nama anak-anak yang belum mengumpulkan tugas. Kita harus membiasakan diri kita untuk disiplin dari sekarang. Bagaimana kita mengajarkan anak dan cucu kita nanti, bila kita tidak disiplin dari sekarang? Apakah teman-teman tidak berpikir bahwa bukan cuma kita saja sebagai seorang pelajar yang harus berkejar-kejaran dengan yang namanya deadline? Para guru juga sama halnya. Bapak dan Ibu guru harus menyiapkan materi yang akan kita pelajari setiap harinya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang tidak memahami materi, kemudian menyiapkan tugas, sampai dengan mengoreksi tugas-tugas yang sudah kita kerjakan. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas adalah kewajiban yang wajib dan harus kita kerjakan sebagai seorang pelajar. Dengan mengerjakan lalu mengumpulkan tugas tepat waktu, kita sudah disiplin dalam hal yang kecil. Jika kita sudah tidak disiplin dalam hal yang kecil, bagaimana kita bisa disiplin dalam hal yang lebih besar nanti? Bagaimana caranya agar kita selalu tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas? Sederhana, jangan menunda waktu. Ketika mendapatkan tugas, kita langsung kerjakan. Kita pasti sering atau pernah menunda waktu. Saya sendiri sering menunda waktu. Mendahulukan hal yang tidak penting dengan melewatkan hal yang lebih penting yang seharusnya didahulukan, merupakan kebiasaan buruk yang sulit untuk kita lawan. Dengan menunda waktu, kita sudah menyia-nyiakan emas. Mengapa? Karena waktu adalah emas yang tidak bisa kita bayar dengan harga berapapun. 1 detik lewat, 2 detik, 1 menit.
1 jam lewat, kita sudah melewatkan kesempatan yang sangat berharga. Jika kita pikirkan kembali, kedisiplinan kita dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah salah satu poin yang akan menentukan dan mempengaruhi nilai kita nanti. Tapi mengapa masih banyak yang menganggap remeh hal ini? Padahal kita sendirilah yang akan memperoleh keuntungannya jika kita disiplin. Kita semua adalah generasi penerus bangsa yang harus disiplin dalam melakukan segala hal. Meskipun dalam hal yang sangat kecil. Karena jika kita sudah menanamkan disiplin dari sekarang, kita bisa disiplin dalam hal yang lebih besar lagi nanti di masa depan. Jadi, marilah kita mulai disiplin, dimulai dari hal yang kecil seperti mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya yakin kita semua bisa disiplin dalam hal kecil seperti ini. Saya harap setelah apa yang sudah saya sampaikan dalam pidato ini, tidak ada lagi teman-teman yang mengerjakan dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Low-Holtz pernah berkata bahwa tanpa disiplin diri kesuksesan tidak mungkin ada. Sekian pidato dari saya, semoga pidato ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan salam sejahtera.